look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart? Shall fill my heart. Then I will bow in humble adoration, come and proclaim my day, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark, the angels sing. Hark, the
Son of righteousness, light and life to all He brings, risen with healing in His wings. Mighty lays His glory by, born that no more may die, but to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark, the angels sing, glory to the newborn. Hark, the angels sing, glory to the newborn. Hark, the angels sing, glory to the newborn. Hark, the angels sing, glory to the newborn King. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri, ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri, ada Yesus yang selalu peduli. Tuhan tak pernah tinggalkan,
Dia selalu perhatikan. Oh, oh, takkan pernah dipatahkan, takkan pernah dipadamkan. Sadarilah, kau tak pernah sendiri. Oh, bulu yang batang terkulai takkan pernah dipatahkan, dan sumur yang pujar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah, kau tak pernah sendiri. Sadarilah, sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus, yang selalu peduli. Ada Yesus, yang selalu peduli. Oh, Yesus selalu peduli. Ya, shalom saudaraku, selamat pagi semua. Shalom. Saya percaya hari ini masih tetap semangat saudara untuk kita datang beribadah. Bukan hanya sekedar rutinitas kita sebagai anak Tuhan, saudara. Tetapi lebih dari itu, saudara. Kita menjadi orang-orang yang rindu dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan buat kesempatan pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan kami datang beribadah Tuhan. Kami percaya ketika kami datang Tuhan, Engkau hadir menyertai ibadah kami pagi ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau tetap ada. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang melindungi kami dan menjaga kami. Dan biarlah pagi ini Tuhan, kami mau menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah Allah kami yang besar. Engkau layak untuk kami muliakan, kami tinggikan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat tangan puji Kau, ku tinggikan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat tangan puji Kau.
Haleluya. Amin. Di dunia ini tidak ada Allah dan Tuhan seperti kita, saudara. Tuhan kita Yesus Kristus yang besar dan ajaib. Haleluya. Mari saudara, saya undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Yeay. Allah kita heran dan besar. Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua, berkasih dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran dan besar. Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua, berkasih dengan limpah. Allah yang heran, biarlah nyanyian surga bergema di dalam hatimu, saudaraku. Amin. Karena Yesus Tuhan lahir di dalam hidup kita. Hey. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta
Silakan duduk saudara. Ya, biarlah pagi ini saudara kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Dan satu kerinduan hidup kita saudara, kita mau mendengar firman Tuhan saudara. Dan biarlah hati kita terbuka buat Roh Kudus. Kita mau menyembah Dia. Sama-sama katakan, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Katakan glory, glory. hati kami terbuka untuk Roh Kudus, dan Kau yang menjamah kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Saya serahkan kepada hambanya Ibu Flora. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, senang kita bisa berjumpa kembali walaupun secara online. Bagaimana keadaan Ibu Bapak sekalian? Sehat-sehat semua? Baik-baik, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, sertai pemberitaan firman pada hari ini, supaya firman yang kami dengar akan menjadi berkat rohani bagi kami semua, dan menguatkan kami pada di mana saat ini sedang pandemi COVID, sehingga suasananya tidak menyenangkan, tetapi kami percaya bila Engkau beserta kami, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekarang sudah memasuki bulan Desember. Tidak lama lagi kita akan merayakan hari Natal.
Mari kita membuka satu firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, saya ingin tanya, apakah pentingnya kita merayakan hari Natal? Kita merayakan hari Natal karena kalau tidak melalui Tuhan Yesus, maka tidak ada jalan keselamatan bagi kita. Pada mulanya ketika Tuhan Allah menciptakan dunia ini, Dia menciptakan dengan segala sesuatunya dapat memenuhi kebutuhan manusia. Dia ingin manusia berbahagia. Tetapi karena tipu daya muslihat iblis, maka manusia itu mulai jatuh ke dalam dosa. Hari demi hari bertambah jatuh ke dalam dosa, sehingga Tuhan Allah melihat bahwa dunia ini akan menjadi hancur karena kalau tidak Tuhan mendatangkan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Maka dikirimlah anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan kita. Mari kita buka dalam Yohanes 12 ayat 46. Di sini dikatakan, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan." Ya, kita sering dengar, apakah kita mau menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Kalau kita mau jadi serupa dengan Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus adalah terang, maka kita juga menjadi terang. Terutama dalam keadaan kondisi suasana yang saat ini tidak baik, maka kita menjadi terang-terang dunia ini untuk menerangi kegelapan. Mari kita buka dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya akan membahas satu persatu ya, mengenai penasehat ajaib. Apa itu penasehat? Penasehat adalah orang yang memberi nasihat dengan perkataannya yang dapat mengubah sesuatu menjadi dari tidak baik menjadi baik. Ya. Jadi kita harus hati-hati dalam berkata ya. Karena kalau kita penasehat ajaib, maka kita akan mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Contohnya ya, misalnya saya sedang putus asa, saya sedang lemah, saya sedang tidak berdaya. Lalu datang satu orang menasehati saya. Apa yang terjadi? Mungkin pada waktu itu saya ingin bunuh diri gitu ya. Tapi apa yang terjadi setelah orang itu memberikan nasihat? Saya berubah, tidak mau bunuh diri lagi. Saya bersemangat kembali. Nah, itulah yang dinamakan penasehat ajaib. Bisa mengubah sesuatu, suasana yang tidak baik menjadi baik. Marilah kita mau jadi serupa dengan Tuhan, menjadi penasehat-penasehat ajaib di lingkungan kita, di keluarga kita, di manapun kita berada, baik di sekolah, di pekerjaan. Kalau kita lihat ada suatu keadaan yang seseorang yang membutuhkan bantuan nasihat, kita beri dia nasihat supaya dia dapat keluar dari masalah yang dia hadapi. Yang kedua, Allah yang perkasa. Kita lihat ya, kalau Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, pada waktu dia menuju bukit, waktu dia mendaki bukit Golgota, dia harus memikul salib yang berat.
Dia harus menderita, dicambuki 39 kali. Nah, tapi Tuhan Yesus dengan tabah dia menghadapi itu, karena itu adalah kehendak Bapaknya. Dia menjadi Allah yang perkasa dalam keadaan penderitaannya. Mari, dalam suasana yang tidak baik pada hari ini, kita tetap bersemangat, kita tetap mempunyai mental yang kuat, kita menghadapi persoalan hidup kita. Misalnya dulu ya, kita dapat bekerja seperti normal, tapi kalau sekarang kita tidak bisa bekerja normal, tapi kebutuhan kita sehari-hari tetap saja sama ya, banyak jumlahnya, banyaknya ya. Dan kita mungkin merasa, aduh gimana ya. Nah, tapi kita harus menjadi orang yang perkasa. Apapun yang kita hadapi, kita melakukan segala sesuatu dengan semangat, mencontoh seperti Tuhan Yesus yang bisa melewati masa-masa penderitaannya. Ketiga, Bapa yang kekal. Kita mempunyai Bapa yang kekal. Ketika kita dalam kandungan, Tuhan sudah beserta dengan kita. Ketika kita dilahirkan sebagai bayi, Tuhan beserta dengan kita. Ketika kita masa kanak-kanak, Tuhan juga beserta dengan kita. Ketika kita dewasa, Tuhan juga beserta dengan kita. Ketika kita memasuki usia lansia, kita sudah tidak seperti waktu kita muda lagi, tapi Tuhan tetap beserta kita. Dan ketika kita meninggal, juga Tuhan beserta kita. Dia menyediakan tempat di surga untuk bersama-sama dengan Dia. Dan selama-lamanya kita akan bersama dengan Allah Bapa. Itulah Bapa yang kekal. Apakah bapak-bapak di dunia ingin menjadi bapak-bapak yang kekal buat anak-anaknya, menolong anak-anaknya di saat anak-anaknya dalam keadaan susah? Saya sebagai ibu, saya pun ingin menjadi ibu yang kekal bagi anak-anak saya. Mungkin dalam keadaan suasana senang, mereka tidak membutuhkan saya. Tapi ketika mereka dalam keadaan susah, saya ada bersama dia. Saya ingat waktu anak saya Esther Kirana ya, waktu dia diperiksa darahnya katanya sakit tifus. Lalu kata dokter dia mesti masuk rumah sakit, tapi dia tidak mau masuk rumah sakit. Lalu saya bilang, oke, kalau kamu tidak mau masuk rumah sakit nggak apa-apa, kita pulang, tapi kamu harus patuh atas apa yang dokter kasih, obatnya, resepnya harus kamu makan dengan teratur, dan kamu harus mengikuti peraturan makanan yang mami berikan. Karena kalau orang sakit tifus kan nggak boleh makan yang keras-keras ya, harus makan yang lunak-lunak seperti bubur gitu ya. Oke, kamu mau? Kalau mau kita pulang, tidak usah masuk rumah sakit. Dan akhirnya beberapa hari kemudian dia sembuh. Pernah juga waktu dia operasi usus buntu. Nah, kalau operasi saya nggak bisa lakukan ya, itu mesti dokter bedah ya. Saya menungguin di depan kamar operasi. Waktu itu malam hari, AC rumah sakit itu sentral ya, waduh dinginnya bukan main, tidak ada orang, cuma saya ada sama satpam aja. Saya tungguin sampai selesai operasi. Selesai operasi saya mungkin dokternya, susternya kesian sama saya ya, sendirian di ruang tunggu. Dia suruh saya masuk ke ruang pemulihan. Saya menunggu Esther sampai obat biusnya hilang. Sesudah itu dia boleh masuk ke ke ruangan yang lain. Nah, di situ saya menjagakan Esther sampai dia pulih, sadar kembali dari bius yang dilakukan oleh dokter. Nah, itulah kita sebagai orang-orang dunia. Baiklah kita mencontoh teladan Bapa kita yang kekal, yang selalu menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada, dalam suasana apapun kita, Dia selalu menyertai kita. Yang keempat adalah Raja Damai. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian mau menjadi Raja Damai?
menjadi pendamai-pendamai? Kalau kita ada dalam suasana yang perselisihan, perseteruan yang keadaannya tidak enak, marilah kita menjadi pendamai-pendamai, merubah suasana dari yang tidak enak itu menjadi suasana yang sukacita. Saya ingin menyanyikan satu lagu. Saya mengundang song leader, singer untuk bantu saya dalam menyanyikan lagu ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang akan kita rayakan minggu depan. Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita, karena Dialah jalan keselamatan. Dialah yang akan menjadi penghubung kita dengan Bapa di surga, sehingga kita boleh diselamatkan. Kita boleh masuk dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami mempunyai Allah yang luar biasa, yang begitu mengasihi kami, sehingga memberikan anaknya yang tunggal untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah lahir bagi kami. Kau juga sudah mati bagi kami, untuk menanggung segala dosa-dosa kami, sehingga kami bisa masuk ke dalam kerajaan-Mu tanpa kami harus menderita karena kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Terima kasih Roh Kudus yang Kau selalu menyertai kehidupan kami. Kami percaya pada saat ini Engkau akan selalu menyertai kami, apapun keadaan kami, baik dalam suka dan duka kami, baik dalam keadaan suasana pandemi ini ya Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai kami sepanjang tahun 2020, kami percaya di tahun 2021 kami akan bersama dengan Engkau, karena Engkaulah Allah yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu bagi kami, atas pengorbanan-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan. Pertama-tama saya mewakili Jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan Diakon Flora Lilia Kristianto. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan segala yang dikerjakan.
Persembahan hari ini diperuntukkan kas umum untuk menopang biaya operasional gereja setiap bulan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 573 0062 569 atas nama DRS Harwanto atau dapat dititipkan dalam amplop untuk diserahkan kepada tim keuangan gereja. Informasi mengenai penitipan dapat menghubungi Saudari Maria dan saya. Terima kasih atas persembahan saudara. Persepuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 287 3037 008 atas nama GBI Taman Aries atau dapat juga dititipkan dalam amplop untuk diserahkan kepada tim keuangan gereja. Selanjutnya, ibadah Natal Anak akan dilaksanakan serentak kepada hari ini pukul 9.30 pagi setelah ibadah umum. Terima kasih atas dukungan orang tua dan keluarga, sehingga anak-anak dapat mengikuti ibadah bersama. Informasi mengenai ibadah anak dapat menghubungi Saudari Maria dan Diaken Francisca. Ibadah doa secara online atau daring akan diadakan pada hari Minggu 13 Desember atau hari ini pukul 4 sore. Pengurus, pelayan, murid pelatihan diwajibkan mengikuti ibadah doa. Jemaat diundang untuk bersama-sama bersehati dalam doa. Ibadah Natal umum akan diadakan pada hari Minggu 20 Desember pukul 8 pagi. Sehubungan dengan hal tersebut, ibadah anak akan digabung. Untuk mempersiapkan ibadah Natal, jemaat diajak untuk berdoa dan puasa pada tanggal 14 sampai 19 Desember 2020. Jemaat yang membutuhkan renungan air hidup bulan Januari 2021 dan belum terdaftar dapat menghubungi Saudari Maria. Dukungan sembako dan dana masih dijalankan untuk mendukung 10 keluarga. Terima kasih atas dukungan sesama jemaat yang turut serta menyalurkan dana, sembako, dan kue bagi jemaat yang membutuhkan. Informasi mengenai pemberian sembako dan dana diakonia dapat ditanyakan kepada Diaken Ivana, Bapak Yanto Iskandar, dan Saudari Sulastri. Bulan ini GBI Taman Aries akan menyalurkan persembahan akhir tahun kepada Yayasan Goshen yang dipimpin oleh Bapak Charlie dan Ibu Pepi untuk menuntaskan misi pembagian makanan di jalanan selama tahun 2020. Untuk informasi dapat menghubungi Saudari Maria dan Saudara Andri. Kita juga akan mendengarkan pesan dari Ibu Pepi. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat berterima kasih dan takjub sekali dengan cara Tuhan memberkati program Goshen Berbagi sepanjang 1 tahun ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa program ini dimulai di bulan Januari 2020 tanpa saya mengerti. Jadi pada waktu saya berdoa, Tuhan menggerakkan roh saya untuk berbagi, tapi sepanjang tahun. Saya bingung, saya stres juga karena saya pikir setiap hari berbagi sepanjang tahun bagaimana mungkin. Dari segi kesehatan fisik juga ini bakalan capek banget. Apalagi dari segi dana. Saya bingung sekali. Tetapi Tuhan bilang mulailah dengan apa yang ada padamu. Jadi saya ingat, saya ini guru sekolah minggu. Saya ingat apa yang ada padamu, 5 roti 2 ikan. Waktu itu saya hanya punya uang 1 juta. Dan akhirnya dengan 1 juta itu saya masak. Dan mulailah kami berbagi. Saya tidak mengerti, tetapi saya mengerti begitu corona masuk ke Indonesia. Baru saya ngerti, oh Tuhan, untuk itulah saya dipanggil. Akhirnya sampai hari ini kami masih berbagi. Di penghujung tahun ini 2020 bulan Desember, Bapak Ibu, saya berterima kasih karena dari Januari sampai Desember saya melihat sampai di sini Tuhan menyediakan. Bukan saja makanan yang kami bagikan, tapi ada selimut, ada pakaian, kemudian ada juga masker, hand sanitizer, sembako. Saya tahu bahwa inilah keajaiban Tuhan.
dalam program Goshen Berbagi ini. Dan izinkan saya di kesempatan hari ini mengucapkan banyak terima kasih. Desember ini kami berakhir program kami. Kalaupun ada yang masih nyumbang atau kasih makanan lagi, saya anggap itu sisa 12 bakulnya ya Bapak Ibu. Saya berterima kasih, bahkan sepanjang tahun ini kami dapat juga penghargaan sebagai yayasan yang menginspirasi orang lain untuk berbagi. Bapak Ibu, kenapa saya share di medsos? Ya, memang banyak yang bilang, aduh tangan kanan memberi, tangan kiri kok tahu. Bukan itu intinya. Tetapi sudah waktunya bahwa kebaikan itu harus diketahui semua orang. Dan kenapa saya share di IG, di Facebook? Karena saya tidak bisa melakukannya sendiri. Kalau saya melakukan sendiri, berapa rupiah yang kami keluarkan, kami pun tidak sanggup. Tetapi ketika kami share, ya, orang lain melihat. Dan kenapa kami share? Itu sebagai pertanggungjawaban kami dalam hal keuangan. Dan tantangan yang kami alami selama berbagi, yaitu kerumunan. Ya, kami menghindari kerumunan sedemikian rupa, makanya kami berbagi malam. Jadi Bapak Ibu, saya itu sepanjang tahun begadang. Dari Januari sampai Desember itu kami begadang ya. Kalau ketemu saya udah ada kantong mata nih. Karena begadang. Kenapa begadang? Karena kami bangunin orang tidur untuk makan sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Itu tantangan. Tapi sukacitanya ketika kami berbagi, mereka katakan, makasih Bu Haji, makasih Ibu Tante, makasih Opung. Ada yang panggil Opung. Makasih Inang. Banyak sekali yang mengucapkan terima kasih. Dan bayangkan sepanjang tahun ketika kami berbagi, itu doa mengikuti kami. Makanya kami bebas COVID Bapak Ibu. Kami sehat karena dari jalanan itu mendoakan kami. Dan Bapak Ibu tahu nggak, doa itu untuk Bapak Ibu yang lagi denger ini, yang lagi dengerin saya. Doa itu buat kalian semua. Karena apa? Saya ini seperti ojek online. Tapi sebenarnya uang, dana itu dari Bapak Ibu sekalian. Kami hanya tenaga saja. Jadi izinkan pada kesempatan pagi ini saya sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih buat semua pihak yang mendukung, baik teman-teman, sahabat, dari pihak gereja, perusahaan, dan grup-grup yang lain. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati, dan percayalah apa yang sudah ditabur di Goshen akan diberkati 100 kali lipat. Selamat mempersiapkan Natal dan memasuki 2021 dengan kemenangan yang dari Tuhan. Amin. Selanjutnya, informasi sehubungan dengan gereja dapat ditanyakan kepada Saudari Maria yang akan meneruskan ke tim penggembalaan dan pengurus gereja. Gembala dan seluruh pelayan Tuhan dan jemaat GBI Taman Aries mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Semsi Gultom pada tanggal 8 Desember, Saudari Vivi Saputra dan adik Herlis Santika Wijaya pada tanggal 10 Desember, Saudari Nadia Melvi Francisca pada tanggal 11 Desember, Saudari Indah Sokota pada tanggal 12 Desember, Ibu Karnelia Endang Kustianti dan Ibu Diana Susianawati pada tanggal 13 Desember atau hari ini. Tuhan Yesus memberkati segala sesuatu yang dilakukan. Sekian pengumuman, terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari saudara saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi. Kita mau katakan kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja
Saya persilakan kepada Ibu Gembala, Ibu Deborah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang Kau berkatin dari mula sampai selesai. Saat ini biarlah Engkau Tuhan memberkati kami semua dengan berkat yang dari surga. Sukacita, kasih kemurahan-Mu memenuhi kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my